Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagita Putri dengan NIM 1971512759 untuk memenuhi ujian tengah semester yang sedang saya jalani dengan Ibu Linda Islami MSI selaku dosen mata kuliah Media Relations. Nah, berikut saya bagikan video hasil wawancara saya dengan Ibu Wulan yang kebetulan dia bekerja sebagai media di www.aksikata.com. Nah, berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya nih Bu Wulan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, kamu juga sehat ya? Iya. Nah, di video kali ini saya ingin mewawancarai seorang narasumber yang kebetulan dia bekerja di media, yaitu dengan bernama Bu Wulan sebagai seorang jurnalis. Bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu, Bu? Oke, nama lengkap saya Sri Wulandari. Saya saat ini bekerja di aksikata.com. Kalau dibilang jadi jurnalis senior, dimulai tahun 92. Mulai tahun 92. Kamu belum lahir? Iya, belum Bu. Saya lahir aja 2001. Gitu. Iya. Nah, tahun 92 saya mulai bekerja di tahun 92 saat itu masih kuliah di ISIP. Oh, ISIP kan? Di mana, Bu? Di Lenteng Agung. Oh, Lenteng Agung. Di ISIP. Ya. Saya ambil jurusan jurnalistik dan kebetulan karena dari SMA saya suka nulis, kan? Udah hobi ya Bu? Berarti hobinya nulis ya Bu? Iya. Kirim-kirim cerpen ke majalah waktu itu dan selalu dimuat di majalah Femina, Gadis, kemudian Anita. Nah, karena mungkin ada senior tahun angkatan 88 tuh yang melihat saya punya kemampuan, saya diajak jadi freelancer dulu, nulis lepas di koran Berita Yuda, Yuda Minggu, untuk Yuda Minggu Spot dan Film. Saya ngisi di situ. Honor pertama kali waktu itu masih 2.500 ya. Tapi zaman itu lumayan besar juga sih, bisa buat beli nasi bungkus, ongkos aja waktu itu masih 1.000 ya. Oh, dulu ya Bu. Masih 100 rupiah ongkos naik bus, masih 100 rupiah. Jadi dapat 2.000 itu udah lumayan banget. 92 kemudian waktu ada KKL, kuliah kerja lapangan, kemudian dapat kesempatan untuk KKL-nya di majalah Kartini. Ternyata orang Kartini juga ngeliat saya punya kemampuan nulis, ditarik juga jadi karyawan di situ gitu kan. Untuk kebetulan Kartini itu membuat majalah tabloid Karina, namanya Karina untuk remajanya. Saya di situ nulis di situ dapat setahun, tapi ketahuan karena ternyata waktu itu pas saya kuliah juga, masih zaman kuliah saya sudah bekerja di majalah, dapat tawaran di Bali Pos, koran Bali yang tapi saya di perwakilan Jakarta di Bali Pos, itu koran terbesar di Bali ya. Tapi karena mungkin nafsu serakah gitu ya, Kartini nggak mau dilepas, gitu. Bali Pos nggak dilepas, ketahuan juga. Akhirnya saya disuruh pindah. Oh gitu, nggak boleh double ya? Iya. Ya sudah, saya pilih Bali Pos karena kalau pertimbangannya waktu itu kan itu mingguan gitu kan, lebih ke tulisannya lebih ke feature gitu. Sementara di Bali Pos itu saya merasa ada tantangan karena tiap hari kan ada target berita, headline tiap hari saya nulis berita jadi headline. Kebetulan waktu itu ngepost di Kejaksaan Agung jadi headline, terus disupport langsung oleh repelnya waktu itu, redakturnya di Bali. Nah, tahun sampai pas ya udah tahun berapa tuh, 94 ya, 94 pas mau skripsi lagi tuh, pas mau skripsi bertepatan, yang lucu tuh pas skripsi bertepatan malamnya liputan sinetron, namanya sinetron Dari Debu, ada yang main Ari siapa ya, Ari Sihasale sama Ari Wibowo. Nah, gitu. Malamnya syuting, paginya saya harus sidang. Waduh, akhirnya itu bingung kan, tapi ya udah dua-duanya jalanin ya, alhamdulillah lulus juga gitu kan. Nah itu suka dukanya waktu pertama kenapa terjun, karena memang mata kuliah kita kan jurnalistik gitu kan.
nggak mau. Dan kebetulan memang punya bakat nulis, berteman sama senior-senior yang memang bagus lah mengarahkan kemana gitu kan. Kalau Jadilah saya juga iya. kerjanya gitu. Kalau sekarang jabatan Ibu apa ya, Bu? Kalau di sekarang? Di itu sebetulnya kan media kita Mm-mm. bikin rame-rame teman gitu kan. Ya Iya. alhamdulillah dipercaya sebagai pemimpin redaksi. Oh, Bang Redaksi. Tapi kalau di media itu dia mempunyai jenjang karir nggak sih, Bu? Seharusnya ada, Oh, seharusnya. dimanapun ada jenjang karir. Yang paling level terbawah itu kan pertama adalah kalau kita PKM magang dulu ya, Mm-mm. magang wartawan freelancer, lalu dia diangkat, sama ada sistem kontrak juga 3 bulan pertama, kalau memang dia memenuhi bisa diperpanjang lagi sampai 1 tahun, itu begitu terus sama. Jadi reporter, lalu dari reporter jenjangnya asisten redaktur, dari asisten redaktur bisa jadi redaktur, dari Iya. redaktur jadi koordinator liputan, atau loncat lagi jadi redaktur pelaksana sampai jadi pemimpin redaksi. Berarti ada jenjang karirnya ya dia juga sama. Yang akhirnya ada Kalau gitu. pernah nggak sih Bu dapat penghargaan apa aja gitu selama bekerja di media? Penghargaan Mm-mm. apa ya? Nggak konsen ke penghargaan, tapi ya ada aja sih, cuma saya lupa banyak gitu ya. Oh ada, ya. Ada pernah cek ini, pernah juga dapat sertifikasi waktu kita mau liputan ke Aceh, Mm-mm. darurat sipil militer tahun 2003, itu 2003, 2002, 2003, Mm-mm. itu ikut pelatihan militer selama berapa seminggu, Oh, langsung di bawah Cilangkap, kita nyebutnya, kalau kita wartawan di kalangan wartawan menyebutnya Mabes Mabes TNI Cilangkap, disebut Pentagon gitu kan, oh, karena langsung iya. oleh dapat sertifikat langsung oleh Safri Samsudin, waktu itu Kapuspennya dia gitu kan, dapat ada berapa sih sebetulnya tapi lupa juga sih, Ya, yang paling ingat itu aja ya Bu. banyak sih sebetulnya, cuma yang namanya udah puluhan tahun Iya, ya udah jadi lama lupa. banget. Tentang Wisma. Ibu juga bikin buku. Oh, udah bikin buku juga Kemarin Bu. buku yang terakhir tahun 2019 diterbit. Kalau di Mm-mm. googling bukunya ada nomor 212. Itu buku aku. Mm-mm. Terus salah satu juga ikut tim penulisan bukunya untuk Megawati Media Darling. Lalu bikin autobiografinya Wiranto. Oh, bikin juga. Apa lupa ya, lama judulnya di tengah badai gitu ya. Itu judulnya itulah. Ada sih bukunya tapi nggak masih Iya. tanduk-tanduk Ya, lagi. Bu. Bisa dilihat Mm-mm. beberapa. Terus juga saya sempat kembali, itu lebih ke basic awal jadi penulis cerpen gitu kan, sempat dikirim ke Belanda Radio Ranesi, itu menang, dapat lumayan, Mm-mm. dapat apa hadiahnya gitu Hadiahnya. aja, lebih ke situ aja, nggak banyak. Kalau moto Terus hidup Ibu sendiri itu apa, Bu? Selama jadi wartawan. uh, belajar nggak pernah berhenti, Kalau belajar sampai ya tarikan berhenti. nafas Iya. terus belajar. Nah, makanya waktu ibu udah tua aja ditawari beasiswa di IBL sama Ibu Linda tuh. Iya. Saya ambil, saya pikir ya memang karena usia usia jangan menghalangi untuk proses Untuk belajar, kita belajar. tetap ya Benar, Bu. kapanpun proses belajar tetap ada, jadi ya Iya. tetap belajar gitu. Berarti udah lulus belum sih, Bu, dari ini UBL S2-nya? Apalagi? Udah Oh, udah. 2017 Oh, udah 2017. Iya. Terus 2017 udah lulus. bagaimana sih, Bu, cara menghandle informasi dari seorang PR nih? Oh gitu ya, banyak Mm-mm. sih, karena gini, kita kan suka dapat press release nih, Mm-mm. bentuknya press release, biasanya PR suka ngundang, baik secara langsung maupun Mm-mm. lewat email gitu kan, kadang-kadang kalau langsung kan BWA langsung, Iya. kadang-kadang lewat email gitu, secara resmi. Nah, lalu ada, kalau kita nggak datang dikirimin press release juga, ya Hmm. tergantung juga kita lihat itu kira-kira acaranya menarik nggak, beritanya menarik nggak, sesuai nggak Hmm. sama media kita. Gitu. Kalau Iya. misalnya media tuh nggak ada olahraga, tiba-tiba diundang untuk hadir olahraga, ya kan nggak bisa. Mm-mm. Mau ditaruh di mana? Kita nggak punya publikasinya kan. Iya. Ya itu aja. Oh. Lalu ya pokoknya dilihat dulu lah undangannya sesuai nggak dengan kebijakan media kita gitu. Kalau memang sesuai ya apa-apa. Terus kalau misalnya undangannya hanya Mm-mm. berbau sponsor, misalnya bukan sponsor, dia hanya launching produk yang menurut kita nggak penting untuk media kita, ya nggak Mm-mm. hadiri gitu. Oh, gitu. Jadi dia ada step-step itu juga. Bagaimana sih, Bu, cara menjalin hubungan baik dengan PR? Pasti Ibu punya teman nggak sih PR gitu juga?
maksudnya dia personal gitu secara ke ibu gitu, minta Ya, saya diundang menjalin gitu. hubungan baik dengan Ibu Linda, salah satunya dulu dia PR-nya Hmm, IBL. oh iya, iya. Karena itu saya dapat Hmm, dapat beasiswa, dari dikasih dia, beasiswa loh iya. di Indonesia, beasiswa dari Hmm, Linda yang memaksa, ayo kamu kuliah lagi, oke, dia akhirnya emang saya baik. ambil dan bermanfaat juga. Saya menjalin hubungan dengan PR dengan menjalin hubungan komunikasi dengan PR-nya BSI. Akhirnya saya jadi dosen di BSI juga gitu loh. Hmm. Tapi Artinya Bu, cara menghandle gimana? Ya enggak, iya, kita natural aja. Yang mm-mm. namanya pertemanan kan dengan siapa aja Siapa? kan. Betul. Yang penting pandai-pandailah kita membawa diri. Kita bisa menempatkan diri. Pada saat kita bekerja, pada saat kita sebagai kawan. Ya kebetulan hampir beberapa PR-PR itu saya bisa berteman gitu loh. Mm-mm. Karena kita menganggap ya kita pure berteman. Teman. Nggak usah, kalau dalam berteman nggak usah melihat usia, melihat dia siapa, saya siapa. Itu juga nggak pandang. Milih-milih ya Bu. Saya wartawan nih, tapi karena saya Mm-mm. memang pure berteman gitu. Gitu. Iya. Gimana? Berarti Bu harapan ke depannya apa ya Bu untuk apa namanya untuk kita nih yang pengen jadi seorang wartawan gitu. Ada nggak sih Bu Hmm. harapannya? Bekali dengan kompetisi ya. Mm-mm. Sertifikasi sekarang ada. Ibu kan sudah punya kompetisi wartawan, sudah ada. Mm-mm. Juga pernah kerja di TV, juga punya sertifikasi. Jadi bekali diri dengan kompetensi. Pertama, kemampuan. Yang kedua, kamu harus bisa bahasa asing, harus menguasai bahasa asing. Hmm, harus bahasa juga Karena Bu. apa? Itu modal. Bahasa asing dimanapun akan digunakan. Gitu kan. Tapi kalau kamu dijaga bahasa asing, itu karirnya akan lebih cepat. Gitu. Kamu kalau kerja di TV akan cepat jadi presenter, karena nanti Hmm, kemampuan bahasa Inggris itu penting. Bahkan mungkin kamu nggak akan jadi jurnalis di Indonesia, dipakai oleh media-media luar. Banyak loh agen-agen media-media agen-agen media di Jakarta ini yang asing ya. Itu kalau mau lihat kompetisinya gajinya lumayan loh, dolar oh loh. kalau bisa bahasa asing gitu ya Dibandingin Bu. Jakarta, dibandingin dengan Indonesia gitu kan. Ada kawanku yang bekerja di Kyodo News, ada yang di NHK, ada yang di CNN, bukan CNN yang di Trans TV ya, tapi Mm-mm. CNN yang punya luar. Oh, Cuma di Indonesianya dia dioper lagi ke Bangkok, dari mm-mm. Bangkok kemudian dipusatkan lagi di Jepangnya gitu. Itu contohnya. Oh itu Kali contohnya. yang kedua pede ya, harus pede. Yakin sama kemampuan diri sendiri, itu aja. Karena gini, yang kalau kita jadi wartawan, kita akan berhadapan Hmm. dengan orang-orang yang nggak cuma dari level bawah, rakyat bawah, tapi juga atas. Dari kalangan rakyat jelata sampai kalangan menteri, bahkan presiden. Kalau kita nggak punya rasa kepercayaan diri, kita akan Mm-mm. minder berhadapan Benar-benar. dengan mereka semua. Gitu. Tapi Jadi kamu harus yakin, ketika kamu berhadapan dengan Pak Menteri, anggap aja kamu lebih pintar dari Pak Menteri, gitu kan? iya. Tapi saya agak malu sih Bu orangnya kayak di depan umum gitu belum belum terbiasa Kenapa? gitu karena Hah? iya susah juga kalau buat terbiasa ngomong di depan umum gitu apalagi Coba, jadi seorang wartawan. nah itu harus, pokoknya Mm-mm. mentalnya harus dilatih dulu, mental PD. Mm-mm. Biasanya anak-anak yang komunikasi itu kalau udah terjun ke lapangan tersebut ya, itu dengan otomatis dengan sendirinya bisa bergaul kok. Hmm, sesuai lingkungan nggak sih Bu kalau Itu begitu ya? penting itu aja. Jalin silaturahmi dengan Mm-mm. siapapun, jalin pergaulan, Perbanyak lingkungan juga relasi ya ikut Bu. mempengaruhi. Pokoknya pede habis lah gitu. Mm-mm. Gitu. Terus Tapi ada nggak sih Bu suka suka dukanya nih selama menjadi karyawan di media selain banyak tadi banget. banyak contohnya Bu sedikit dong. Banyak. Kalau misalnya gini, Mm-mm. sukanya tuh kalau pas kali kita keluar daerah gitu kan, Mm-mm. aku lebih senang sebenarnya jadi wartawan perang. Ada arti wartawan yang diterjunkan memang ke lapangan yang benar-benar medannya keras gitu kan. Mm-mm. Kayak waktu kerusuhan, waktu Timur Leste itu di sana saya suka tuh. Jadi ketegangannya ada, gimana kita Mm-mm. ada Merasakannya ya Bu di di kota situasi kayak gitu. orang, tapi Mm-mm. kita akan berhadapan dengan orang mana lawan, mana ini nggak bisa dibedain gitu kan. Mm-mm. Karena saudara yang dihadapi kan waktu perang antar suku di Ambon juga, Iya. di Poso itu aku suka, sebenarnya suka liputannya begitu. Tantangannya jauh lebih besar, terus ekspor diri kita juga jauh lebih keras gitu.
Berarti Sabtu Minggu suka ada itu nggak sih Bu Jangan ada panggilan? Kalau panggilan kerja gitu suka ada nggak Bu Sabtu sering. Minggu? Iya, sering mendadak gitu ya. Ada ya, kalau misalnya, Mm-mm. tapi kalau posisi kan sering mendadak. Zaman dulu tuh sering mendadak kalau jadi wartawan tiba-tiba dipanggil, tiba-tiba harus Mm-mm. ikutan ke sini atau tiba-tiba demo, pecah demo gitu kan, Mm-mm. kerusuhan. Mau nggak mau kita lagi di rumah anak-anak, lari ke Oh langsung, sana untuk liput gitu. oh gitu. Tapi dia ada Gitu. sip-sipannya nggak sih Bu kalau media gitu? Ada ada ini gitu. Kalau untuk dulu waktu untuk zaman Mm-mm. cetak online memang ada Mm-mm. tiket-tiketannya ya, tapi itu tergantung sih, tergantung dari masing-masing perusahaan ya. Di TV ada, kalau di TV ada ya. Kan Ibu juga pernah kerja di TV ya, di Mm-mm. latih. Jadi kalau TV itu ada shift pagi, shift siang, shift sore. Shift Oh pagi iya, kerjanya iya. sampai pagi, sampai sore. Shift siang dari sore siang sampai malam. Shift malam dari malam sampai pagi gitu loh. Hmm, Jadi berita-berita itu nggak boleh nggak boleh hilang, hilang. tetap harus diikutin informasi-informasi yang data Tapi ada nggak sih Bu cara gitu. cara kita nih misalkan pengen jadi seorang wartawan itu syarat-syaratnya apa aja sih Bu? Yang pertama ya, kalau Mm-mm. sekarang ini kan pendidikan penting ya, mau nggak Iya mau kita pasti. harus ya level ke bawah ya, orang S1 harus bisa lah gitu kan. Yang kedua memang nggak spesifikasi jurusannya komunikasi, enggak, karena apa, kadang kita wartawan ekonomi memang diharapkan untuk wartawan ekonomi kan ya diharapkan dia memahami apa ya, kayak semacam finance-nya gimana, hitung-hitungannya seperti apa. Tapi yang wartawan yang berasal dari ekonomi, pendidikan memang harus akademiknya Mm-mm. bagus lah gitu kan. Karena sekarang ini kompetisinya cukup tinggi, jadi mau nggak mau yang diambil juga Persaingannya yang ketat ya ini. Bu? Yang kedua ya faktor saya Mm-mm. kata, yang kedua faktor laki aja. Kalau memang hokinya bagus, lakinya ini apa, keberuntungannya ada di situ Di ya situ iya. pasti Keberuntungan. dapat lah, Mm-mm. bisa. Benar-benar. Latih aja terus menerus gitu. Ya Terima gitu. kasih ya Bu Wulan sudah mau menyempatkan waktunya untuk saya wawancarai dan memberikan banyak sekali pengalaman tentang bagaimana sih rasanya kerja di media gitu. Yaudah Bu ya Bu, cukup saya akhiri Oke. wawancara kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Iya, makasih ya Bu. Waalaikumsalam. Iya. Ya.